Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan beribadah melalui program Lentera Malam Jemaat Rantepau. Mari kita siapkan hati kita dan selamat beribadah. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap, keterang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila ajalku telah menjelang, dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur karena Allah sudah mengampuni salah dan dosa kami, karena Allah sudah menyelamatkan kami, karena Allah juga mau memperdengarkan suaranya kepada kami. Tuhan, kami telah rindu membaca, mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, saya ambil dari Roma 14, ayat 13 sampai 23. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah,
dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, shalom bagi kita semua. Kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Saya ulang, kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Pendapat yang benar belum tentu melahirkan sikap etis yang benar, atau belum tentu melahirkan kelakuan yang tepat. Adalah benar kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi pamer kebebasan makan dan minum adalah tidak benar. Kita bebas makan berbagai jenis makanan. Misalnya ada orang yang suka makan kodok. Kalau saya tidak suka makan kodok. Ada orang yang makan daging anjing. Ada orang yang makan daging babi, ada yang tidak suka. Belut. Tetapi pamer di depan saudara-saudara yang jijik melihatnya adalah tidak benar. Dalam Kristus kita menjadi umat yang baru, menjadi hubungan yang baru dengan Allah. Makanan, minuman, serta syarat-syarat lahiriah lainnya tidak menjadi penentu, tetapi lebih pada soal iman dan soal hati. Itu yang lebih utama. Rasul Paulus tekankan kepada jemaat Roma. Jemaat Roma terdiri dari ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang dari berbagai bangsa, dari kafir. Bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus tidak bisa menjadi alasan untuk pamer kebebasan. Misalnya makan minum. Dalam Kristus bebas apa saja, tidak peduli orang lain. Keselamatan dalam Kristus tidak bisa menjadi alasan untuk saling menghakimi. Kebebasan Kristen harus terbina dengan baik dalam hubungan dengan orang lain. Karena itu Rasul Paulus mengemukakan bagaimana seharusnya kehadiran kerajaan Allah dimaknai. Pertama, kerajaan Allah ditandai oleh kebenaran. Kebenaran dalam hubungan dengan sesama.
Yang dimaksudkan adalah kelakuan yang benar. Dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah menjadi senjata kebenaran. Karena itu kebenaran harus ditegakkan. Jika kelakuannya benar menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah, apakah pamer kebebasan yang menjadikan orang lain itu tersandung merupakan kelakuannya benar? Tentu tidak, kan? Jadi kebebasan yang bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan Allah ditandai oleh damai sejahtera. Jika damai sejahtera itu wujud kerajaan Allah, apakah sikap saling menghakimi itu perlu dipupuk? Tentu tidak, toh. Baik kebenaran maupun damai sejahtera terkait erat dengan sikap terhadap sesama manusia dan bukan sikap terhadap makanan dan minuman. Jadi cocok benar kalau dikatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera. Yang ketiga, kerajaan Allah ditandai oleh sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita yang lahir dari kepastian keselamatan oleh karya Yesus Kristus yang dituntun oleh Roh Kudus. Sukacita itu melampaui soal makanan dan minuman. Jadi kebenaran, damai sejahtera, sukacita hanya mungkin dialami untuk menjalani hidup ini karena pekerjaan Roh Kudus. Dan itu dialami dalam hubungan yang baik dengan sesama manusia. Itu dialami dalam hubungan dengan seluruh ciptaan Allah. Dalam Kristus, kerajaan Allah, kehidupan Firdaus sedang dijalani menuju Firdaus yang kekal. Amin, saudara-saudara. Pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya.
esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Engkau yang telah menyatakan kasih-Mu untuk dunia ini di dalam Kristus, bahwa dalam Dia kerajaan-Mu telah datang, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan menyatakan kebenaran Allah. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah yang telah datang itu dalam hidup keseharian kami, dalam membina hubungan baik dengan sesama kami manusia, dengan menahan diri agar tidak menimbulkan sakit hati atau kekecewaan bagi orang lain, supaya kami semua dapat bersukacita di dalam Tuhan, supaya kami dapat menghadapi hari-hari hidup kami, tanggung jawab kami, pekerjaan kami sebagai orang yang telah diselamatkan. Biarlah nama Allah dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam aktivitas kami, di dalam membina hubungan baik dengan sesama kami manusia, bahkan seluruh ciptaan Allah, supaya di bumi ini kerajaan Allah diwujudkan. Dan kami percaya bahwa kerajaan Allah yang telah datang itu akan kami nikmati alami sampai ke dalam kekekalan. Tuhan berkatilah umat-Mu. Tuhan lindungilah kami. Lindungilah bangsa kami dari segala cobaan, dari segala hal yang dapat merusak ketatanan hidup bersama di dalam bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Ajarlah kami untuk hidup saling mengasihi, mempedulikan seorang dengan yang lain, dan cukupkanlah kami apa yang kami butuhkan hari demi hari. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah ibadah kita. Semoga kita semua diberkati dalam setiap kehidupan kita. Sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.